balik lagi sama saya. Nah, kali ini kita akan coba bikin nih sebuah simple saving plan atau ngomongin tentang saving plan. Tadi kita udah ngomongin tentang fleksibilitas keuangan itu seperti apa, gimana cara meningkatkannya, dan apa yang harus kita lakukan. Nah, kali ini kita akan ngomongin tentang simple saving plan, gimana membuat sebuah plan mengenai simpanan, tabungan, ataupun apapun itu mengenai pendapatan kita. Secara dasar, kalau kita ngomongin tentang simple saving step atau langkah-langkahnya, ada 3 hal yang harus kalian lakukan dasarnya. Yang pertama, kalian harus memiliki dana darurat. Jadi, pisahkan tabungan dengan dana darurat. Kenapa? Karena kalau misalnya dari tabungan, berarti kaitannya dengan kalian menyisihkan itu untuk tabungan ke depannya seperti apa. Nah, kalau misalnya dana darurat, itu dana yang nanti kalau misalnya terjadi sewaktu-waktu, dana itu yang kalian pakai. Jadi utama kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau misalnya tidak terduga, gunakan dana darurat dulu. Kalau misalnya dana daruratnya udah habis, baru pakai dana tabungan gitu. Nah, yang kedua adalah membayar kewajiban atau hutang. Biasakan untuk segera melunasi kewajiban atau hutang yang kalian miliki. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian masih terikat akan kewajiban ataupun hutang, otomatis fixed cost kalian akan mengalami peningkatan terus tiap bulannya. Nah, tapi kalau misalnya kalian sudah terlepas dari kewajiban atau hutang yang kalian punya, nanti fixed cost kalian bisa makin turun, makin rendah. Ingat, fixed cost rendah, fleksibilitas keuangan makin tinggi. Dan step yang terakhir adalah kalian menentukan biaya hidup selama 3-6 bulan. Itu dasarnya dulu, tapi sebelum kita nanti buat 3-6 bulan, teman-teman bisa coba dulu deh buat 1 bulan seperti apa, kira-kira biaya hidup saya seperti apa, fixed cost saya seperti apa, variable cost saya seperti apa, yang nantinya dari 1 bulan itu kita kembangkan ke 3 bulan, nanti kalau udah 3 bulan kita kembangkan ke 6 bulan. Tapi dengan adanya hal tersebut kan jadi tahu batasannya di mana. Nah, kita ngomongin tentang perencanaan keuangan itu ada 2 cara sebenarnya. Ada berbagai cara. Di sini saya mengambil 2 contoh ketika kalian mau melakukan perencanaan keuangan. Nah, di sini ada 2 proporsi. Mana yang betul, mana yang salah, nggak ada. Ini balik lagi ke preferensi kita masing-masing. Misal di sebelah sini, yang hijau ini kalian mau melakukan sistemnya atau konsepnya adalah 4-3-2-1, di mana 40% dari pendapatan kalian, dari penghasilan kalian, dari uang saku kalian itu kalian alokasikan kepada kebutuhan. Lalu 30% kalian dialokasikan kepada cicilan, 20% dialokasikan pada investasi, dan 10% dialokasikan pada kebaikan. Nah, mungkin teman-teman akan bingung, oke, kebaikan di sini gimana? Nah, kebaikan di sini nggak cuma zakat, infak saja yang ini. Mungkin kalian kayak membantu orang tua kalian atau misalnya memberikan dana kepada saudara kalian yang membutuhkan, itu juga masuk ke dalam kebaikan gitu. Nah, satu sisi itu ada yang konsepnya 5-3-2. 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan. Mana yang lebih bagus? Balik lagi ke preferensi kalian masing-masing, ke preferensi tiap orang. Nah, di sini ini hanya contoh, tapi kalau misalnya teman-teman punya proporsinya masing-masing boleh. Misalnya 45 kebutuhan, habis itu karena tidak ada cicilan dialokasikan kepada investasi dan kebaikan. 45 kebutuhan, habis itu 30 investasi, lalu kita masih ada sekitar 25 itu nanti masuk ke kebaikan, sisanya nggak masalah, itu balik lagi ke kalian. Jadi ini hanya sebagai contoh saja gitu. Nah, nantinya teman-teman saya minta untuk membuat sebuah saving plan yang nanti kalian list dulu deh kira-kira fixed cost kalian apa saja, variable cost kalian apa saja, karena saving plan ini konsepnya hanya sebagai patokan, sebagai dasar. Nah, cara untuk mendapatkan atau berhasilnya saving plan itu balik lagi ke dalam gaya hidup kita. Kalau misalnya gaya hidup kalian sudah menentukan saving plan, tapi gaya hidup kalian tidak diimbangi atau justru lebih, ya nggak akan berhasil saving plan-nya gitu. Jadi ingat,
gaya hidup harus diimbangi dengan pendapatan yang kita punya dan saving plan yang kita punya. Oke, sampai di sini mengenai saving plan. Selanjutnya kita omongin di subbab selanjutnya. Terima kasih.